Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanisa Feblian dengan NIM 2205404034. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai analisis pengungsi Rohingya berdasarkan dasar hukum. Analisis ini bertujuan untuk menyelidiki situasi pengungsi Rohingya dari sudut pandang hukum internasional dan domestik dengan memeriksa dasar hukum yang mengatur hak asasi manusia. Kita dapat memahami dampaknya pada kebijakan dan perlindungan terhadap pengungsi. Berdasarkan berita yang beredar, pengungsi Rohingya di Indonesia saat ini mencapai 1.478 orang. Padahal Indonesia tidak terkait dengan konvensi internasional soal pengungsi. Lantas kenapa Indonesia tidak ratifikasi konvensi 1951 tentang pengungsi? Apa dasar hukum pengungsi di Indonesia? Apa itu UNHCR? Dan apakah Indonesia wajib melindungi pengungsi Rohingya? Yang selanjutnya itu selain pandang kasus Rohingya, konflik agama di Myanmar antara Islam dan Buddha dikenal dengan konflik etnis Rohingya dan Rakhine. Meskipun konflik terjadi di internal Myanmar, konflik ini membawa dampak bagi dunia internasional, terutama negara-negara yang berdekatan dengan Myanmar seperti Indonesia, Malaysia, dan Bangladesh. Di negara bagian Rakhine Myanmar terdapat lebih dari 1 juta orang Rohingya yang sebagian besar merupakan kelompok etnis Muslim yang sudah turun-temurun hidup di wilayah tersebut. Di sisi lain, sebagian besar penduduk Myanmar adalah penganut agama Buddha. Awal pemicu konflik kekerasan etnis Rohingya terjadi pada bulan Juli tahun 2012 dan terus menjadi perbincangan dunia internasional hingga sekarang. Misalnya itu etnis Rohingya mengungkapkan bahwa mereka telah diperlakukan dengan buruk oleh pemerintah dan militer Myanmar selama bertahun-tahun. Sementara pemerintah Myanmar menyatakan bahwa orang-orang Rohingya adalah imigran gelap dari Bangladesh yang tidak memiliki tempat di Myanmar. Oleh karena itu, pemerintah tidak mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar. Mereka tidak bisa mendapatkan perawatan medis, sekolah, dan layanan dasar yang sama. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB bahkan menggambarkan etnis Rohingya sebagai salah satu populasi yang paling teraniaya di dunia. Selanjutnya itu apa itu pengungsi? Pada dasarnya pengungsi adalah orang yang terpaksa memutuskan hubungan dengan negara asalnya karena rasa takut yang berdasar dan mengalami penindasan. Dalam arti lain, pengungsi adalah individu atau sekelompok individu yang mencari bantuan berupa perlindungan dan suaka dari negara. Dalam hukum internasional, definisi fungsi diatur dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Secara singkat, menurut Konvensi 1951, pengertian fungsi adalah individu atau sekelompok individu dari peristiwa yang disebabkan oleh kecemasan yang sungguh-sungguh berdasarkan persekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan, dan keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat atau karena kecemasan tersebut tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar negara di mana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang termasuk tidak dapat atau karena kecemasan tersebut tidak mau kembali ke negara itu. Adapun dasar hukum pengungsi, Indonesia memiliki hukum positif yang mengatur tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Menurut pasal 3 Perpres 125/2016, penanganan pengungsi memperhatikan ketentuan internasional yang berlaku umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu, penanganan pengungsi dikoordinasikan oleh Menteri Polhukam yang dilakukan dalam rangka perumusan kebijakan yang meliputi penemuan, pengampungan, pengamanan, dan pengawasan.
Selain itu, Indonesia juga memiliki ketentuan yang mengatur tentang pemberian suaka dalam pengungsi. Dalam pasal 26 Undang-Undang 37/1999 disebutkan bahwa pemberian suaka kepada orang asing dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional dan dengan memperhatikan hukum, kebiasaan, dan praktik internasional. Adapun dampak terhadap kebijakan. Satu, yaitu penyusunan kebijakan. Kajian hukum ini membantu dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan standar hak asasi manusia. Yang kedua, yaitu implementasi program kerangka hukum akan mempengaruhi cara implementasi program bantuan bagi pengungsi dilakukan. Yang ketiga, yaitu pengawasan kebijakan. Hak asasi manusia akan menjadi tolak ukur dalam memantau dan mengevaluasi kebijakan terkait pengungsi. Adapun hak asasi manusia dalam hukum internasional. 1. Konvensi Jenewa. Konvensi ini menetapkan standar perlindungan minimal bagi para pengungsi dan melarang penyiksaan. Yang kedua, yaitu Perjanjian Hak Asasi Manusia Internasional. Perjanjian ini menegaskan hak asasi manusia universal yang harus dihormati oleh semua negara. Yang ketiga, itu Pernyataan Universal Hak Asasi Manusia. Pernyataan ini menetapkan hak-hak dasar yang harus dihormati untuk semua orang di seluruh dunia. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai kerangka hukum domestik. Yang pertama yaitu Undang-Undang Pengungsi. Undang-undang ini menetapkan hak dan kewajiban pengungsi serta prosedur untuk perlindungan mereka. Yang kedua itu Konstitusi Negara. Konstitusi menegaskan hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara. Yang ketiga itu Peraturan Pengungsi. Peraturan ini menguraikan perlindungan dan bantuan yang harus disediakan bagi pengungsi sesuai hukum internasional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai analisis pengungsi Rohingya berdasarkan hukum internasional. Adapun kesimpulan dari analisis ini, analisis hukum memberikan dasar yang kokoh untuk menyusun kebijakan yang melindungi hak pengungsi Rohingya. Tantangan masa depan. Tantangan kompleks pengungsi membutuhkan solusi yang terintegrasi secara hukum dan kemanusiaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.